benar-benar dapat diterima oleh seluruh seluruh kalangan. Kemudian contoh dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 219 tentang khamar. Ayatnya auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil afwa. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Yang artinya mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah kelebihan apa yang diperlukan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan. Jadi dalam Quran Surah Al-Baqarah 19 ini sebenarnya saya melihat daripada tafsir Al-Qurtubi. Jamil Akamil Quran, karya Al-Qurtubi. Itu dia membagi ke dalam 9 pembahasan. Tapi yang saya masukkan di makalah itu hanya 3 pembahasan. Panjang sekali. Ada 3 pembahasan. Kemudian yang saya tuliskan di makalah itu saya simpulkan berdasarkan penjelasannya. Karena ketika saya masukkan terjemahannya itu terbaca sebagai plagiasi, tinggi sekali plagiasinya ketika saya masukkan terjemahannya semua. Jadi saya coba untuk menyimpulkan daripada kandungan daripada uh, penafsiran di 3 pembahasan awalnya. Nah, di pembahasan tersebut kata yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu. Nah, dalam ayat ini orang yang bertanya adalah orang-orang yang beriman. Kemudian Rasulullah menjelaskan makna khamar berasal dari kata khamar yang bermakna satara yang artinya menutupi. Nah, dalam hal ini kemudian dikatakan juga khimar al-mar'ah, seperti orang yang memakai kerudung yang menutup auratnya. Berdasarkan hal tersebut, kemudian dinamakan khamar karena menutupi akal juga. Jadi singkatnya khamar itu menutupi. Jadi segala sesuatu yang menutupi yang tampak itu disebut sebagai khamar. Nah, karena khamar di masa Rasulullah itu adalah uh, hanya yang bersumber daripada anggur saja, perasan anggur. Itu di masa Rasulullah. Namun dengan perkembangan selanjutnya, kemudian sebagaimana dijelaskan selanjutnya bahwa karena khamar itu adalah sifat yang menutupi, maka judi yang kemudian juga menutupi akal manusia juga itu dikategorikan sebagai khamar juga. Kemudian yang kedua, hukum terhadap segala sesuatu memiliki sifat yang seperti khamar itu juga dikategorikan sebagai khamar. Misalnya sekarang air tape memabukkan, sifatnya sama, khamar juga. Apalagi alkohol, tidak ada ayat mengatakan bahwa alkohol itu haram, namun sifatnya di fikihnya atau apa istilahnya disetarakan dengan khamar karena memiliki sifat yang sama. Kemudian yang ketiga proses pengharaman khamar di sini terjadi secara istilahnya tidak secara sekaligus, tapi melalui 3 tahap. Mulai daripada perintah jangan mendekati sholat ketika sedang mabuk, kemudian diberikan perumpamaan bahwa ketika minum khamar itu syaitan akan menyesatkan, kemudian yang terakhir langsung dijelaskan bahwa khamar itu haram. Begitu merupakan kebijaksanaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun kelebihan dan keterbatasan daripada tafsir fikih. Yang pertama itu penggunaan penafsiran fikih terhadap ahkam, memberikan opsi atau pilihan hukum. Nah, sebagaimana saya jelaskan di awal tadi, bahwa penafsiran fikih itu memberikan opsi kepada kita. Menurut mazhab ini seperti ini, menurut mazhab fikih ini seperti ini.
Lah, sebenarnya itu memberikan opsi. Justru sekarang agak berbeda pandangan seseorang. Kemudian yang kedua, penerapan hukum syariat memiliki peluang yang cukup besar. Di sini dikatakan penerapan hukum syariat karena memang penafsiran fikih itu memang apa ya, menjelaskan betul-betul secara rinci. Uh, Kemudian sebagai khazanah penafsiran dalam dan memberikan isyarat petunjuk selalu diperoleh dari Al-Quran, bukannya pertentangan. Khazanah penafsiran. Berbeda penafsiran tidak masalah. Mereka apa ya, penafsiran-penafsiran berbeda di antara mazhab-mazhab fikih yang kemudian terjadi dikatakan sebagai khazanah keilmuan, bukanlah hal yang salah, tapi itu wajar terjadi. Nah, kemudian keterbatasan. Yang pertama, kemungkinan munculnya golongan fanatisme mazhab sangat besar. Kembali kepada yang tadi. Golongan fanatisme mazhab itu pasti adanya. Tidak bisa dipungkiri. Bisa kita lihat saya sekarang. Apalagi kemarin itu di apa ya istilahnya, di masa-masa uh, sebelum Lebaran kemarin, itu fanatisme daripada apa ya, mungkin ini bukan mazhab tapi antara ormas dan sebagainya. Itu sama halnya dengan ini, ketika mendapati suatu masalah, orang yang memang fanatik terhadap mazhabnya, satu mazhab misalnya, akan mati-matian mengatakan bahwa pendapatnya yang benar bukan pendapat mazhab lain yang benar. Uh, Makanya mungkin itu perlu diperhatikan ya kita sebagai mahasiswa tafsir untuk memang betul-betul mempelajari perbedaan-perbedaan mazhab agar bisa memberikan pemahaman-pemahaman kepada orang-orang yang memang betul-betul apa ya istilahnya dalam tanda kutip awam daripada mazhab-mazhab fikih itu. Kemudian yang kedua, menjadikan Al-Quran sebagai kitab yang universal terasa parsial. Keterbatasan yang kedua ini saya masih kurang paham juga. Maksudnya di sini universal terasa parsial. Apakah, nanti saya minta tolong bagaimana sebenarnya ini. Kemudian yang ketiga, subjektivitas mufasir Al-Quran akan selalu menjadi perhatian pengamat. Tentunya ketika ada penafsiran, kadang orang itu langsung bertanya, siapa yang menafsirkan ini? Dia mazhab apa? Pasti pertama kali yang akan ditanyakan itu. Karena terkadang juga orang ketika sudah mengetahui penafsirnya itu, mufasirnya itu, dia tidak mau baca bukunya misalnya. Kenapa? Karena dalam benaknya pasti sudah bilang, pasti arahnya ke sini. Saya bukan bagian daripada itu. Ini mungkin masih terkait dengan fanatisme mazhab yang tadi. Oke, sebagai kesimpulan dan saran, untuk kesimpulannya bisa dibaca-baca di makalah dan sarannya, implikasi penelitian, saya minta tolong pada teman-teman. Mungkin kalau ada kesalahan tadi mohon dimaafkan dan mohon ditambahkan apa yang masih kurang, mohon perhatiannya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi persentase dari rekan Ustaz Alimin. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap dari apa yang disampaikan dari Ustaz Alimin. Kita meminta sedikit kalau jika ada kesalahan ataupun koreksi mohon ditambahkan. Jadi untuk itu kita membuka saja sesi tanya jawab dari kepada teman-teman yang ingin memberikan tambahan atau sanggahan ataupun pertanyaan kepada makalah dari Ustaz Salim. Saya persilahkan kepada teman. Baik. Baik, silakan Kanda Jabal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada saya sempat dengar tentang tafsirahkan sama perbedaan dengan ini. Tidak terlalu fokus tadi. Kalau
ini kan termasuk corak nih karena apa tafsir fikih metode tafsir dalam tafsir fikih itu apakah dia maudhu hanya tentang yang ditafsirkan itu berkaitan dengan hukum-hukum syarat dalam ibadah atau yang berkaitan dengan ibadah termasuk tadi khamar itu yang menjadi pertanyaan saya. Ya, terima kasih moderator. Baik, apa masih ada teman-teman yang lain? Bagaimana kepada Kak Ustaz Salimin? Apakah pertanyaannya sudah dipahami? Sudah. Teman-teman lain yang masih ada yang bertanya, Izin moderator saya. silakan kepada Kakanda Hasanuddin. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Tadi sudah dipaparkannya sama pemateri mengenai tafsir fikih itu sendiri dan kemudian mengenai apa-apa yang tercantum di dalamnya. Seperti tadi mengenai karyanya salah satu ulama kita alias Sabuni, kemudian mengenai tafsir ahkamnya. Tapi di sini kami lebih kepada dari segi perspektif masing-masing fuqaha. Sebenarnya apa yang menjadi faktor utamanya sehingga problematika perbedaan antara peneropongan tentang dimensi sesuatu itu berbeda sehingga kadang-kadang kita sebagai pembaca atau penyimak ketika kita melihat dari sisi lugawinya berbeda dengan dari sisi fikihnya, terkadang juga beda dari segi dimensi yang lain. Itu sebenarnya faktor utamanya sebenarnya apa yang menyebabkan, barangkali seperti itu. Baik, bagaimana Kakanda Ustaz Salimin? Pertanyaan dari Hasanuddin. Oke, jelas. Mungkin teman-teman masih ada? Baru ada 2 pertanyaan yang masuk ini. Tapi moderator sedikit. Silakan kepada Kakanda Muhammad Arash. Tadi pemateri menyinggung tentang sejarah dan perkembangan tafsir fikih. Nah, mulai dari zamannya Nabi Muhammad, kerajaan abad kedua sampai sekarang. Nah, pertanyaan saya, itu perkembangan seperti apa? Itu saja. Bisa dipahami. Nggak paham, Kak. Bagaimana maksudnya? Maksudnya ini perkembangan seperti apa yang terjadi dalam tafsir fikih mulai dari zamannya Nabi Muhammad, zaman kerajaan abad kedua dan sampai sekarang. Iya, Seperti itu. paham. Oke, terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain masih ada? Tapi moderator sedikit. Silakan kepada Kak Asri Indah. Ya baik, terima kasih. Pertanyaan kami mengenai urgensi. Bagaimana urgensi dari tafsir fikih ini? Mungkin itu saja, moderator. Bagaimana Kakanda Limin? Sudah pertanyaan Kak Serinda? Jelas. Oke, jelas. Apakah masih mau ditambah ke Kalimin atau kita anu dulu untuk jawab?
Kalau masih ada bisa ditambami dulu. Mungkin kepada teman-teman masih ada yang ingin menambahkan pertanyaannya. Oke, mungkin kita cukupkan dulu sampai di situ dulu ke Kandalimin 4 orang ya. Mungkin nanti selesai dari penjelasan ke Kandalimin dari 4 pertanyaan ini, mungkin masih ada nanti yang bertanya. Oke, saya persilahkan kepada Kak Dalimin dulu. Jadi sambil mencari referensi-referensi jawabannya, kita bersalawat dulu seperti biasanya. Bagusnya kita tunjuk, Serindah belum pernah salawat. Asri Indah, betul. Kepada Al-Ustazah Asri Indah, saya persilahkan untuk di pagi hari menjelang siang ini untuk bersalawat. Semoga apa yang kita kerjakan ini bertambah lagi pahalanya. Kepada Kakak Asri Indah, kami silahkan. Terima kasih. Sebelumnya masih batuk sebenarnya, tapi enggak apa-apa. Sembuh itu, sembuh batuk teh itu sudah solawat. Sholawat Naria Ustaz. Mana Aduh, suaramu? Ya terus, ya, terus. Suara ada tak? Ustaz. Enggak ada, Nggak iya bagus, ada mi, ada mi, ada mi. Ada mi, nggak ada bagus mi. kabar Tadi jaringan tidak tadi. ada. Iya, iya. Jadi saya ulang Ustaz. Iya ulang ini, tidak dengar ke. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin nilladzi. Sudah Ustaz. Kasih selesai. Alladzi, kasih selesai. Eh, Tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tu apa lagi tuh? Aku hafal Ustaz. watu nalu bihir ragaibu Sudah Ustaz. wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadin kulli ma'lumin lak. Oke. Wah, ini saya salah ini moderator. Bagaimana ini moderator? Ah, Hasanuddin baju kos kuliah ini. Ini aja. Bukan baju kiraji. Oh, baju kiraji tahu. Ya lanjut. Silakan moderator. Ya, Alhamdulillah, betul apa yang dibilang tadi Ustaz, seperti batuk. Jadi selama salawat tidak pernah batuk-batuk. Jadi faktanya salawat itu bisa mengobati batuk. Setelah kita dengarkan salawat tadi, mungkin Kakanda Alimin sudah punya referensi jawaban-jawabannya dari keempat penanya kita tadi kepada teman-teman kita tadi. Oke, terima kasih. Bagus tadi salawatnya Serinda. Bagus Surana.
Kenapa senyum-senyum terus kita tadi? Dari tadi seperti kan senyum-senyum terus kelihatan giginya, iya kan? Bagus Sorana, Ustaz. Bagus Sorana. Lanjut, Oke, lanjut, makalah lanjut. oke, pertanyaan pertama dari Kanda Jabal tentang metode ya, metode tafsir fiqh. Ah, kalau saya tidak tahu apa saya tulis di makalah atau tidak ya. Kalau metodenya itu dia menggunakan metode tahlili. Dia itu menggunakan metode tahlili, dia menyusun dari Al-Fatihah sampai Nas. Itu yang mungkin kalau daripada tafsir fikih. Kalau tafsir ahkam dia itu metodenya maudhu'i, membahas pembahasan demi pembahasan berdasarkan temanya apa. Kemudian pertanyaan kedua dari siapa tadi ini? Oh, Ustaz Hasanuddin tentang faktor utama yang menjadi perbedaan atau yang memberikan dampak adanya perbedaan di antara fuqaha. Yang pertama, mungkin sebagaimana saya jelaskan ketika presentasi tadi ya, perbedaan daripada latar belakang itu menjadi faktor utama. Uh, Perbedaan daripada di mana dia belajar, siapa gurunya, itu menjadi faktor penting, faktor mempengaruhi daripada pemikirannya juga. Kemudian, terlebih lagi kan fuqaha itu atau sering melakukan ijtihad. Nah, ketika dia melakukan ijtihad, tentunya di situ kan kembali lagi dia akan melihat pendapatnya tersendiri. Dan ketika dia menggunakan pendapat pribadinya itu sudah mesti pasti akan berbeda dengan pendapat yang lain. Akan tidak mungkin pendapat ini sama dengan pendapat ini sementara itu merupakan pendapatnya pribadi masing-masing. Meskipun ada kemungkinannya sama, tapi saya rasa itu sangat kecil. Nah, kemudian uh, kalau tadi dikatakan juga kenapa kemudian kadang berbeda daripada apa dari dimensi logawi dengan apa dan sebagainya, saya itu agak kurang paham juga bagaimana maksudnya tadi itu dimensi logawi dan sebagainya. Uh, Kemudian yang ketiga perkembangan dari Ustadz Aras tadi perkembangan. Perkembangan sejauh yang sependek pengetahuan saya, uh, yang sudah saya baca-baca perkembangan meskipun memang tidak adalah perkembangannya di dalam di masa Rasulullah itu saya hanya menuliskan daripada awal kemunculannya. Kemudian di masa dinasti itu ada ketika di dinasti Abbasiyah ketika dipimpin siapa Khalifah Al-Ma'mun siapa itu namanya lagi itu. Di situ terjadi apa the golden age masa masa keemasan. Di situ mulai apa ya pemerintah mulai fokus kepada pemikiran-pemikiran dan kemudian di situ juga lah mulai ada kitab tafsir. Nah, di masa abad kedua dan abad ketiga itu semakin maju karena apa? Karena disitulah kemudian muncul imam-imam madhab. Disitulah kemudian banyak kemudian juga kitab-kitab tafsir muncul. Kalau di masa sekarang, saya tidak tahu apakah sekarang kita ini mengalami kemunduran atau mengalami kemajuan di bidang tafsir fikih. Namun ya, secara uh, istilahnya Ustaz Hasanuddin secara peneropongan saya melihat daripada masa-masa sekarang tafsir fikih terkadang sekarang ini lebih kepada banyak terjadi perselisihan dibanding persamaan. Itu yang banyak terjadi. Kemudian daripada urgensi tafsir fikih daripada Ustazah Asri Indah. Urgensinya, pentingnya bagaimana pentingnya tafsir fikih di masa sekarang. Saya rasa ini merupakan hal yang sangat penting ya. Mungkin harapan saya juga ya, salah satu teman-teman bisa membuat kitab tafsir fikih juga. Semoga bisa ada. Karena kenapa kemudian di masa sekarang ini banyak kemudian hal-hal yang mungkin istilahnya dalam tanda kutip tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak adanya yaitu namanya. Tidak ada nama atau istilah yang sama dengan Al-Quran. Namun sifatnya ada yang sama dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Rasulullah. Jadi melalui tafsir fikih kemudian itu di apa ya
dicari bagaimana sebenarnya hukum hal tersebut dengan melihat pendekatan-pendekatan tertentu. Saya lupa ada beberapa kaidah yang pernah diajarkan. Yang pertama, salah satunya itu yang pertama kan ada juga itu tidak merugikan daripada keuangan, daripada kesehatan. Saya lupa itu tentang kaidah apa. Tapi kalau tidak salah itu tentang untuk menentukan hukum daripada rokok itu. Ketika kemudian beberapa poin itu terpenuhi, maka bisa dihukumi sebagai hal yang haram. Uh, Mungkin seperti itu kalau jawaban dari saya. Mohon maaf saya menggunakan apa ya, hasil-hasil bacaan, saya tidak sempat buka referensi sekarang. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi pertanyaan jawaban dari Pemakala untuk Kakanda Jabal. Pertama dulu saya mau bertanya, bagaimana Kakanda Jabal dari jawaban dari Pemakala tadi? Apakah sudah dimengerti atau masih ada tambahan atau masih ada paham yang belum kita ketahui? Kepada Kakanda Jabal dari Eh, jawaban. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan kepada saya. Mengenai tadi tentang apa metode tafsir kepada apa khusus untuk tafsir eh, apa fikih ini menggunakan dengan tahlili. Perlu ini penjelasan lagi. Fikih kan tentu setiap tempat akan ada perbedaan pemahamannya dan setiap waktu akan apa istilahnya itu biasanya berubah dengan pemahaman. Contoh yang ditafsirkan tadi khamar kan ada kata tape, banduk dan sebagainya. Itu kan adanya apa istimbat hukum penyesuaian. Nah, seperti yang pernah saya catat itu kalau mau dulu itu istimewanya sesuai selera pemikiran dan apa kebutuhan masyarakat masa kini. Jadi ini saya mau bertegaskan apakah ini apa tafsir fikih ini memang dia bisa pakai tahlili atau memang dia adalah metodenya maudhu'i sebenarnya. Karena dalam Al-Quran kan ya tidak semuanya, barangkali ada beberapa ayat ya, tentang fikih. Ya banyak juga sebenarnya, tapi kalau kita lihat tidak semuanya. Ya, terima kasih. Oke, baik, itu tadi sanggahan yang diberikan dari jawaban Kakanda Ustaz Salimin dari pertanyaan, tapi masih ada sanggahannya. Mungkin Kakanda Limin mau langsung jawab atau bagaimana? Ya, ya, sedikit. Oke, terima kasih. Jadi seputar dengan metode penafsiran, mungkin tapi Kanda Jabal, kalau menggunakan tafsir tahlili ya, itu penyusunannya itu dia membahas keseluruhan ayat. Jadi dia membahas dari awal, jadi surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Jadi tapi ini tafsir fikih dia ciri khususnya dia. Dia ketika mendapatkan ayat-ayat hukum kemudian akan diistimewakan. Istimewakan di sini dalam tanda kutip, dia akan membahas betul-betul rinci ketika mendapat ayat-ayat hukum, tapi dia tidak mengabaikan daripada ayat lain. Kalau metode maudhu'i, dia itu bukan dengan memulai daripada suratul Fatihah, tapi dia akan memulai dengan tema apa. Kemudian dari tema tersebut, dia akan membahas ayat-ayat apa saja yang membahas sesuai dengan tema tersebut. Jadi dia tidak membahas secara ayat itu berurutan di dalam kitab itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, bagaimana Kakanda Jabal atas jawaban dari sanggahannya tadi? Ya, jadi artinya ketika dikatakan tafsir fikih, artinya ketika dia mendapatkan ayat-ayat masalah fikih, maka dia lebih penekanannya lebih hebat di situ. Atau bisa dikatakan bahwa tafsir fikih itu apa namanya
keilmuannya dari yang penafsir ini itu di situ lebih mumpuni barangkali. Ustaz ini. Ya, cukup ke Kanda Jabal? Ya, siap. Oke. Jadi langsung kita pindah orang lagi kepada tadi jawaban dari Kakanda Hasanuddin. Ya. Bagaimana atas jawaban yang diberikan jawaban pertama yang diberikan oleh pemakalah tadi? Apakah masih ada sanggahan atau ada beberapa dari jawabannya tadi masih belum terkupas dengan baik kepada Kakanda Hasanuddin? Ya, baik. Tadi mengenai jawaban yang telah diutarakan dari pertanyaan kami itu tentang problematika faktor-faktor yang menyebabkan adanya perbedaan ya mengenai fikih. Yang pertama kan tadi mengenai latar belakang itu sendiri, kemudian yang kedua mengenai ijtihad. Kalau mengenai latar belakang ya it's okay lah. Artinya masing-masing seseorang kan, apalagi kalau misalkan dari ulama-ulama kita yang sekarang ini atau ke yang berlalu itu memiliki latar belakang yang berbeda. Kemudian yang kedua ini yang saya mau nukan sedikit ijtihad. Sebenarnya ini apakah ada syarat khusus ketika seseorang ingin berijtihad? Apakah hanya ketika dalam mengalami situasi atau kondisi yang tidak memungkinkan? Kemudian apakah ijtihad ini dibolehkan ketika dalam hanya persoalan-persoalan di tengah-tengah para masyarakat dan lain sebagainya? Barangkali seperti itu. Oke, baik. Itu tadi tanggapan dari jawabannya Kakanda Hasanuddin ya. Kepada pemakalah Kakanda Alimin, bagaimana eh, jawaban dari balik Anda tentang yang ditanyakan kembali kepada Kakanda Hasanuddin tentang ijtihadnya lagi. Ya, Kepada terima kasih. pemakalah, kami silakan. Ya, terima kasih. Sekaitan dengan ijtihad nih. Kemudian tadi pertanyakan nih apa syarat-syarat untuk berijtihad. Kalau tidak salah ya ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi untuk menjadi seorang mujtahid. Karena utamanya ya terlepas dari terbebas dari hawa nafsu. Namun di sini saya tidak terlalu ingat juga apa semua syarat-syaratnya untuk menjadi seorang mujtahid. Namun berijtihad apakah sekarang ini bisa kita lakukan atau bisa dilakukan oleh sembarang orang? Kemudian apabila kita mendapati suatu masalah dan kemudian kita tidak mendapati tempat untuk bertanya, tidak mendapatkan tempat untuk melakukan klarifikasi, maka tentunya kita berijtihad dengan diri kita sendiri. Itu kalau memang tidak ada tempat untuk melakukan klarifikasi. Namun di masa sekarang ini orang-orang yang ingin memang melakukan ijtihad perlu diperhatikan. Kenapa kemudian? Karena apakah ijtihad yang kita lakukan ini akan dilihat oleh banyak orang atau kita saja yang mau pakai? Itu yang mungkin perlu diperhatikan. Karena ketika kemudian ijtihad yang dilakukan itu uh, justru keliru kemudian diikuti oleh banyak orang, dampaknya juga akan meluas. Meskipun ya apa ya dikatakan ketika berijtihad kemudian salah mendapatkan apa ya pahala satu atau bagaimana itu. Uh, Mungkin itu saja. Saya kurang anu juga kalau mengenai ijtihad itu sendiri. Terima kasih. Oke. Baik, bagaimana Kakanda Hasan atas tanggapan dari anunya tadi, pertanyaannya tentang ijtihad? Saya Ya, kembalikan dulu kepada penanya. ya baik, saya rasa cukup saya paham mengenai seputar ijtihad itu. Artinya bisa dikata bahwa insting nalar lah. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah. Mudah-mudahan menjadi berkah ilmunya Ustaz Hasanuddin. Oke, kita kembali ke pertanyaan berikutnya lagi.
kepada dari tadi jawabannya Arash Mahmud. Ya, ke Ustaz Arash. Bagaimana soal tanggapannya tadi itu yang diberikan oleh pemakalah? Oh, tadi singgung masalah perbedaan. Eh, Pertanyaan saya, apakah perbedaan itu bisa dihitung sebagai perkembangan, sementara efek dari perbedaan mazhab fikih selama ini kita tahu banyak menimbulkan orang-orang yang fanatik terhadap satu golongan mazhab fikih tertentu. Apakah itu bisa disebut perkembangan atau efek samping? Tuh, terima kasih. Saya kembalikan kepada pemakalah. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaannya dia, apakah perbedaan yang terjadi itu masuk dalam kategori perkembangan? Uh, Cara menjawabnya bagaimana ya? Perbedaan itu saya katakan dalam tanda kutip ya lumrah terjadi itu perbedaan. Apakah kemudian itu menjadi perkembangan, termasuk dalam perkembangan? Sulit bagi saya untuk menjawab apakah itu masuk perkembangan atau tidak. Lewat dulu. Oke, siap-siap lewat dulu. Kita tampung-tampung lagi sempat nanti dijawab-jawab pertanyaan yang lainnya. Langsung ada referensi baru dari pemakalah. Ya. Kita lanjut kepada penanya keempat tadi tentang Kakak Zerinda tadi tentang urgensi dalam tafsir fikih ini. Bagaimana jawaban yang diberikan yang pertama tadi Kakak Azrinda? Adakah sanggahan atau apa? Mana Asrinda? Ada kameranya. Oh, Ada ke ke toilet WC, belum? ke WC. Di sini. Ke WC katanya, Tahu, Pak. coba Iya. lihat tahu. Izin ke WC. Baru saya lihat, Pak. Nanti apa Oke, hukumnya mungkin itu? dari teman-teman yang lain masih ada masukan atau sedikit tambahan dari pemaparan makalah Kakak Ustaz Salimin tadi bagi teman-teman sebelum kita berikan kepada dosen pengampu kita hari ini untuk menjelaskan lebih lanjutnya nantinya. Dan teman-teman masih ada? Iya. Kalau sudah tidak ada, Itu mungkin kita bisa tadi moderator itu ada satu orang yang angkat tangan itu. silakan langsung. Ya. Oh maaf, tidak Mungkin saya langsung sedikit terpakai di sini. Silakan, silakan. sedikit bertanya terkait kitab tafsir. Kan ini tentang tafsir fikih. Apakah ada kitab tafsir fikih yang tidak terkontaminasi dengan fanatisme mazhab? Dan apakah ada kitab tafsir fikih yang tidak terkontaminasi dengan fanatisme mazhab? Karena ini kan banyak sekali ulama mazhab-mazhab. Apakah ada itu? Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke. Luar biasa pertanyaannya dari Kakak Lucy Saryani. Bagaimana pemakalah? Oke, terima kasih jawab pertanyaannya. Kalau berbicara tentang kitab yang terkontaminasi, apa ya, ngeri-ngeri bahasanya ini terkontaminasi fanatisme mazhab. Sependek pengetahuan saya juga belum pernah mendengar dengan kitab yang terkontaminasi dengan fanatisme mazhab. Karena yang pernah saya dengarkan itu kitab yang lebih menjurus ke mazhab apa. Biasanya kan seperti itu. Itu sih kalau saya, tapi kan pada dasarnya kitab tafsir itu, tafsir fikih ya, dia itu kan biasa memaparkan pendapatnya dari mazhab ini bagaimana, dari mazhab ini bagaimana. Biasanya seperti itu kalau tafsir fikih. Mungkin seperti itu. Kalau yang seperti tadi dikatakan, saya belum pernah dengar dan tidak tahu ada atau tidaknya, karena saya belum cari tahu juga. Silakan moderator. Iya.
Itu tadi jawaban yang diberikan ya, referensi jawaban yang diberikan dari pemakalah kepada Kakak Lucy Saryani. Bagaimana tanggapannya? Mungkin ada tanggapan atau sanggahnya bagaimana? Saya kembalikan kepada Kakak Lucy Saryani dulu. Eh, ya, kan ini maksud pertanyaan. Bu, kan ini kan kitab tafsir fikih ini berbagai macam mazhab. Nah, jadi pembahasannya kan merujuk kepada mazhabnya masing-masing. Jadi, apakah para mufassir ini yang tidak membahas lebih merujuk kepada pembahasan mazhabnya saja? Apakah ada yang melakukan misalnya perbandingan antara kitab ini dengan yang lain? Dan Oh iya, Pak Lucy. ya sudah. Ah, kembali lagi sependek bacaan saya belum pernah ah, apa ya dapat saya ah, angkat tangan dulu. Terima kasih. Itu tadi sedikit jawaban yang diberikan kepada Kakak Lucy ya. Karena bagaimana Kakak Lucy Saryani atas jawabannya tadi dari Iya, terima, pemakalah. ya, terima kasih Oh iya, terima kasih atas sama-sama. penjelasannya. Lebih lanjutnya lagi, karena ini sudah ada beberapa tadi pertanyaan juga dan pemakalah juga sudah agak kewalahan tadi saya lihat menjawab pertanyaan dan ini juga waktunya tinggal beberapa menit, masih ada Asri Indah sekitar sudah ya tadi. 50 menit lebih. As Biasanya Bapak Asrin, Asrin, Iya, oh Ustadz. Asrin sudah masuk. itu tahu. Mau tahu cerita-cerita tahu apa? Ya, ya. Minta maaf, minta maaf. Kukira masih ada di WC Kakak Asrinda tadi. Iya, tabe mendarat. Bagaimana tanggapan dari jawabannya tadi Kakak Serinda yang tentang urgensi dalam tafsir fikih ini yang dijawab tadi Kakak Nusa Salim di awal-awal tadi? Apakah Ya, masih ada tanggapan? sebenarnya tadi kan sudah saya tulis juga jawabannya, tapi kan bisa. Jadi bisa mungkin Saudara Alimin. Oh iya, masih mau dikupas katanya Kakak Dalimin dari jawabannya. Poin utamanya saja. Iya, poin utamanya. Kepada Kakak Dalimin, saya silahkan. Oke, terima kasih. Poin utamanya eh, tafsir fikih itu menjadi sebagai opsi bagi kita semua untuk memberikan kemudahan bagi kita yang mana sesuai menurut kita, bukan justru menjadi pertentangan yang menjadi diperdebatkan. Mungkin itu saja. Oke. Padat ya. Bagaimana Kakak Asri? Iya, iya sudah moderator. Oh iya. Oke, siap-siap sudah. Mungkin masih ada teman-teman atau kalau kita pindah kepada dosen pengampu kita karena waktunya sudah lewat beberapa ini. Karena biasanya juga Bapak itu menjelaskan, kadang masih mau menjelaskan tapi waktunya sudah habis. Mungkin lebih baiknya lagi kita langsung saja mendengarkan dari Bapak dosen pengampu atas makalah yang dipaparkan pada hari ini dan penambahannya pada hari ini. Kepada Bapak kami silakan dan saya ucapkan terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah.
salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin pertemuan penutup kita, pertemuan ke-8 kita sebelum peralihan ke dosen pemandu berikutnya. Ustaz Dr. Haji Muhammad Daming ya. Beliau adalah salah satu dosen yang sudah purna bakti, tetapi tetap kita menggunakan jasa beliau karena keilmuan dan pengabdian beliau selama ini. Oke, eh, kita lanjut. Eh, saya sebenarnya mau menjelaskan hal teknis dan substansi yang lain, tetapi lagi-lagi masih mengganggu konsentrasi saya ini. Yang pertama dulu sampul ini, Kaliming. Anda tanggung jahat dulu ini, bertanggung jahat. Nah, maka butuh jawaban. Karena jahat kini. Karena berapa kali dijelaskan ini. Masih banyak mau kujelaskan sebenarnya. Terutama saya sebagai sekretaris Prodi, ingin menjelaskan bagaimana susunan itu dan sebagainya. Tetapi kalau begini, berapa minggu sampul terus jadi bahas. Bosan, kurasa. Tanggung jahat dulu Keti. Ini Keti lagi nih. Jabatan lagi sebagai Keti nih. Lihat dulu sampulnya. Sudah benar atau salah itu? Atau biasa terkadang diprimpi baru lama-lama pilih lihat. Wih, jadi salah, salah. Eh, pengakuan dosa dulu, Alimi. Yang mana salahmu di situ? Silahkan tabe. Hmm. Tidak. Nggak ketemu mana salah itu Ustaz. Benar mi itu kira-kira sampul tak benar mi? Atau nggak boleh gitu anunya Ustaz yang judul kecilnya, subjudulnya. Oke. Nama Anda yang tidak boleh. Oh, nama Nama Anda astagfirullah. yang kapital. Kapital semua, bukan huruf pertamanya saja. Olehnya juga, O-nya kecil. Ayo, tidak dibaca pedoman semua ini. Eh, eh. Kemudian ingat, penulisan yang baik adalah penulisan yang sesuai dengan KTI, pedoman, dan KBBI, kamus. Tulisan fikih itu yang benarnya Alimin apa? Sudah lihat di KBBI? Cocok ini, kira-kira tulisan fikih. Hmm. Jadi tulisan fikih itu dua, dua ya. Kalau Anda mau transliterasi, berarti ada font transliterasi situ. Tapi kalau Anda mau KBBI, berarti sesuaikan bagaimana tulisan di kamus. Fikih pakai K Ustaz, fikih. Mana Leming? Ya Tulis Ustaz. ke Beden di kolom chat. Tulis yang benar sesuai dengan KBBI. Yang lain bisa bantu coba. Sudah benar ini. Ini baru pertama langsung pak. Mengganggu konsentrasi saya ini. Harusnya saya berkonsentrasi dan fokus yang lain. Tetapi ada saja yang mengganggu. Iya. Mana kolom chat? Ini kolom chat. Saya buka kolom chat. Yang mana? Ini senji pade le. Iya bah. Kenapa ini bah? Ini nak tahu jadi baru memang acting jika apa ini alimi pura-pura jika apa ini aja kapan tes tes ini atau memang tidak lihat kamus atau bagaimana atau konsentrasi fokus atau bagaimana ini? Saya Tidak lihat, dengarkan curhatan beliau dulu ini. Kenapa? tidak lihat kamu Ustaz, memang terbiasa tulis begini. Terbiasa. Iya, 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 iya. Terbiasa, terbiasa. Iya, iya. Oke ya. Baik ya. Berarti kalau begitu total semua salah. Kata fikihnya total semua salah. Dan seterusnya. Nah, coba lihat. Kalau ada tiga kata begini, pengertian, koma, sejarah, itu juga kasih koma. Koma baru dan. Nah, ya. Kecuali cuma dua, sejarah dan karakteristiknya, oke, tidak pakai koma. Tapi kalau tiga, empat ke atas koma, 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 sebelum dan lagi, koma. Ya. Begitu, koma, koma terus. Dan lihat dari ininya, oke, subjudul Anda tiga ya. Pengertian sejarah dan karakteristik. Saya lihat juga rumusan masalahnya tiga dan tujuannya tiga. Secara umum, sistematikanya sudah baik. Tapi filsafat ilmunya, makanya Asri Indah bertanya, urgennya atau aksiologinya belum ada. Ya, jadi sejarah atau karakteristiknya ini bagian dari epistemologi, yang kurang itu aksiologinya. Ini nanti ditambahkan makalah-makalah yang ada ke depannya.
ya nanti sama Ustaz Damin dan sebagainya. Ingat itu. Ya, bagian dari pertanyaan itu kalau tidak memenuhi syarat untuk epis dan aksio. Itu menjadi makanya Asri tadi bertanya apa urgennya ini? Karena betul tidak ada di sini ditulis ya. Nah, dan seterusnya. Belum lagi nih spasi-spasinya ini. Nggak pakai program sekarang. Pernah aku bilang sekarang tidak pakai program. Dulu memang 10 tahun yang lalu itu MOU-nya, Imperatornya itu pakai program pasca sarjana. Sekarang tidak pakai Ta- program nih. Tapi Oke. Ustaz, Apa di kam apa? eh, belum ada tuh itu yang KTI yang baru Ustaz pedomannya yang 2013 aku Tidak. pakai. Cocok nih, tapi itu harus aku sudah aku bilang secara lisan kalau tidak salah tidak pakai program jika kalau pasca sarjana. Ya, langsung saja pasca sarjana ya. Kemudian ingat gini, besok-besok Anda tulis program studi Anda, program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, tambahkan. Kalau cuma begini, ya siapa tahu di Usuluddin S1 atau S3 kah atau apa, maka tambahkan program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, program magister. Kita ini program Oh iya magister iya atau iya. S2, pasca sarjana. Sudah cocok. Dan seterusnya dan seterusnya. Dan spasi-spasinya ini kasih rapat-rapat ini. Pasca sarjana kasih rapat-rapat, KP mepet-mepet, ya. Dan seterusnya dan seterusnya. Oke, malas lihat makalahnya Liming. Ya, sudah miku baca. Yang lainmu lagi. Ada berbasis pertanyaanmu lagi. Saya ingin jelaskan ini berbasis pertanyaan. Astagfirullah. Sudah ketek keluar di. Kirim ulang lagi dulu tadi anu. Sudah ketek keluar berarti jaringanku tadi pernah ya. Ada tadi satu kali jaringan saya bermasalah. Kirim itu pertanyaan tadi. Pertanyaan pertama. Nah, ya, dari Tebal. Nah, kirim ulang dulu. Di kirim ulang lagi di Zoom, chat room. Jadi ingat, beda kan? Ada metode, ada pendekatan, ada corak. Jadi begini, ingat baik-baik. Mana itu tadi? Tadi dikirim, kirim dulu. Ya, jadi ingat, ya. Kalau coraknya fikih, bisa saja metodenya. Misalkan ya, metodenya adalah tahlili, pendekatannya bil maksur, ya kan? Boleh saja mungkin kita berbicara corak. Makanya nanti ini harus dijelaskan, ya. Boleh saja nanti eh, ta- eh, tetap fikih tetapi mungkin dia bukan tahlili, maudhu'i, kemudian dia pendekatannya birra'yi. Boleh begitu. Boleh begitu, ya. Boleh begitu. Jadi tidak mesti itu coraknya tafsir sufi harus tahlili saja. Siapa tahu ada mukoron yang tahlili, yang mukoron fikhi. Ya kan, kan ini bicara warna, berbicara warna. Ya, pendekatan lain orientasinya, metode pentafsir itu lain orientasinya, kemudian lebih-lebih corak atau warna beda orientasinya. Ya, sama mungkin ini alimin orang Palopo. Orang Palopo ada tuh aja hitam-hitam, coklat-coklat, ada tonji putih-putih, ya kan? Dan sebagainya. Jadi mungkin coraknya, jadi belum tentu itu di Afrika itu hitam semua. Iya kan? Di Afrika hitam semua. Ada juga pendatang orang Amerika di situ. Iya kan? Dan orang Afrika tidak semuanya hitam 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 kayak arang. Ada juga yang coklat-coklat juga. Iya kan? Dan seterusnya. Itu ya. Cina. Anda anggap Cina putih? Tidak. Ada tuh Cina. Ada Cina di tengah saya hitam-hitam, coklat-coklat sekali. Dikira bukan Cina. Iya kan? Dan seterusnya. Itu ya. Corak warna. Jadi boleh zigzag. Boleh zigzag itu ya. Jadi tafsir fikih, begitu pula kemarin tafsir sufi, nanti lagi tafsir teologi dan sebagainya. Boleh saja nanti tahlili dia bil maksur. Ada mungkin yang tahlili dia bil ra'yi. Ya kan? Ada maudhu'i bil maksur. Ada juga fikih maudhu'i baru bil ra'yi. Ya kan? Dan seterusnya. Ya, ada juga mungkin ijmali dia tafsir fikih. Mungkin saja itu, ya kan? Karena beda. Dilihat bagaimana langkah kerjanya beda. Kalau begitu beralih ke pertanyaan kedua. Beralih pertanyaan kedua. Mana ini pertanyaan ini? Akhirnya. Untung ku hafal di pertanyaan. Berlari ke pertanyaan kedua. Kalau begitu bagaimana sebenarnya indikatornya ini? Bahwa ini perbedaan-perbedaan tafsir. Coba lihat. Corak untuk melihat corak tafsir itu. Mungkin kemarin belum sempat saya jelaskan ya.
Itu indikatornya, cara melacaknya minimal 2 langkah. Catat baik-baik. Langkah pertama adalah melihat latar belakang pendidikan atau kecenderungan seorang mufassir. Dilihat pendidikannya, iya kan? Dilihat coraknya, dilihat kecenderungannya, iya kan? Ada S3-nya membuat tentang tafsir tafsir Tarbawi. Misalkan Hasim Haddade, Dr. Hasim, Pak Dekan Adab. Ya, karena dia mungkin dia dari bahasa, dari tarbiyah, jadi ada bukunya beliau tentang pendidikan dan mengajar juga misalkan tafsir Tarbawi, iya kan? Sehingga ada bukunya tentang tafsir Tarbawi, tafsir pendidikan. Oh iya, karena latar belakangnya memang atau skripsinya, disertasinya, atau memang dulu S1-nya zigzag, ya dan sebagainya. Ah, ya kan, kan banyak begitu. Banyak banyak itu yang pelajari tafsir itu dari syariah. Jadi itu tafsir itu dosen tafsir di UIN itu eh, ber, 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 anu, berpencar bukan hanya di Usuluddin ya sebagai pusat utama kajian tafsir itu di UIN, ya ada dosen tafsir itu di Fakultas Tarbiyah. Mungkin S1-nya dia Tarbiyah, tapi S2 S3-nya dia hubungkan dengan Al-Qur'an dan tafsir ya. Nah, contoh lagi WR pertama kita Prof Mardan itu dari adab. Iya kan? Dari adab kemudian dia lagi tafsir. Nah, ini. Ada itu, ada juga dari syariah, ya. Prof. Ahmad Abu Bakar misalkan dari syariah, fakultas syariah dia. Karena memang dulu tafsir pernah di syariah, tapi dia home base tetap di syariah. Tek, kembali. Dan seterusnya ya. Oleh karena itu, ya, dilihat latar belakangnya yang berbeda, beda-beda. Untuk menentukan corak, yang pertama lihat apa? Pendidikan mufassir atau kecenderungan mufassir. Jalaluddin Rahmat ada tafsirnya, tafsir surah Al-Fatihahnya dan seterusnya. Ya, walaupun ini sudah dikaji kemarin baru-baru beberapa bulan yang lalu sudah ada yang kaji di S1 UIN Alauddin Fakultas Usuluddin itu tafsir. Nah, maka sudah kurang lebih bisa ditebak bagaimana corak dari tafsir Al-Fatihah dari Jalaluddin Rahmat tanda kutip dia adalah seorang cendekiawan yang spiritual dengan dia juga berlatar belakang Syiah misalkan ya dekat dengan Syiah. Sudah tepat. Oh ternyata juga betul ada beberapa part itu memang dihubungkan dengan kecenderungannya. Kecenderungannya. Quraish Shihab dari Mesir. Wah, terentasan banyak referensi-referensinya dari Mesir, ya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu pasti melihat apa? Latar belakang mufassir, pendidikan, kecenderungan dan sebagainya. Jadi dilihat dulu mufassirnya, orangnya, sang sang mufassirnya. Yang kedua untuk melihat corak adalah langsung melihat KT-nya, kitab tafsirnya, ya. Langsung melihat kitab tafsirnya yang bersangkutan. Apakah ayat-ayat tentang fikih, ya kan ini tafsir fikih ya. Apakah ayat-ayat tentang fikih itu hukum dan ruang lingkupnya itu ya tentang syariat secara umum itu eh, memiliki porsi yang lebih besar daripada ayat-ayat tentang ilmu kalam, ilmu tasawuf atau bahasa dan sebagainya. Kalau ternyata porsinya parnya itu lebih besar, berarti itu ciri tafsir tersebut dijelaskan secara fikih, ya kan? Misalkan inna a'tayna kal kautsar. Ini 3 ayat saja ya, surah Al-Kautsar 3 ayat. Ya, ini ayat bisa dihubungkan dengan ayat-ayat tasawuf. Bisa ayat ini dihubungkan dengan nuansa fikih. Nuansa fikihnya bagaimana? Fasolli li rabbika wanhar. Nah ini apalagi kita ini sudah mau memasuki Zulkaidah dan ya bulan depan itu kita sudah lebaran Idul Adha ya kan. Fasolli li rabbika wanhar. Maka sholat Idul Adha dulu baru wanhar, baru berkurban. Maka kurang tepat itu kalau ada orang menyembelih kurban dulu baru sholat sunnah Idul Adha. Nah begitu kan. Makanya urutannya apa? Sholat dulu baru berkurban. Dihubungkan dengan fikihnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ah,
Kalau ternyata surah Al-Kautsar 3 ayat ini dia banyak memfokuskan tentang Idul Adha, tentang kurban dan sebagainya, yang nuansa-nuansa syariah, fikih dan sebagainya. Oke, kalau begitu, nah, kita tafsir itu bernuansa fikih. Tetapi kalau ada ayat-ayat sedikit-sedikit diarahkan kepada apa? Diarahkan apa? Ilmu kalam. Sedikit-sedikit apa? Diarahkan tentang filsafat. Sedikit-sedikit i'rab, sedikit-sedikit makna bahasa, sedikit-sedikit berarti yang mana mufassir, ya, yang mana mufassir, ini catat baik-baik, yang mana mufassir eh, alihkan energi lebih banyak, dalam hal ini dituangkan dalam bentuk tinta, ya, dalam bentuk halaman yang jauh lebih banyak dibanding yang lain, paragraf lebih banyak daripada bidang yang lain, maka itu indikator corak atau warna dari tafsir tersebut. Ya kan? Oh, ayat ini surah Al-Kautsar ada mungkin bahasanya, tapi mufassir itu cukup cukup misalkan bahwa ini adalah fiil madhi, fiil amr, itu saja misalkan. Ya mungkin satu dua kata saja tentang bahasanya dia bahas. Ya kan? Tentang aspek yang lain dia irap lagi, oh, mungkin dia satu baris saja. Iya kan? Mana etimologinya? Mungkin dia cuma dua kata, tiga kata. Ya kan? Oh, perbedaan pendapat ulama tentang fikihnya, dia mungkin cuma dua baris. Tetapi dia banyak di situ aspek akidah, aspek ilmu kalam. Kalau begitu, kita sudah bisa menebak-nebak. Kalau begitu memungkinkan tafsir ini nuansa ilmu kalam misalkan, ilmu teologi misalkan. Karena aspek-aspek yang lain itu dia membatasi dirinya. Apakah memang dia tidak cenderung, tidak terlalu suka saya masalah begitu, ya? Ataukah memang karena latar belakang pendidikannya atau kegemarannya tentang itu, maka dia semangat kalau tentang ini. Ya ada orang kan kalau tentang diskusi tentang ini semangat. Tentang fikih semangat. Ada orang tentang tasawuf semangat. Ada orang tergang politik semangat. Tentang ekonomi semangat, ya kan, dan seterusnya. Disitulah dilihat. Ah, maka ketika bukti dari latar belakang pendidikan dan kecenderungan mufasir itu dituangkan dalam kitab tafsir, ketika sinkron, misalkan Al-Qurtubi, seorang ahli mazhab, iya kan? Oke. Bermazhab apa? Maliki. Kemudian ternyata banyak juga ternyata belum lagi dari judulnya Al-Jami li Ahkam. Ahkam hukum. Dari judulnya lagi dia lah. Kitabnya. Jadi kalau kita lihat kitab tafsirnya, mulai dari judulnya kita lihat, mungkin ada kata pengantarnya, sambutannya kita lihat, belum lagi isinya lebih-lebih. Ternyata betul. Baru Al-Fatihah ini bismillah dibahas. Wah, sudah puluhan halaman ini dibahas. Sudah mengutip mazhab-mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki dan sebagainya. Wah, sementara aspek yang lain dia mungkin tawakuf atau sedikit membahas tentang hal tersebut atau melangkahi saja, ya kan? Oh, kalau begitu baru dilihat surah Al-Fatihah begini. Alif Lam Mim dibahas lagi tentang alladzina yuqimunas shalah, Al-Baqarah dan seterusnya sampai amanah Rasul. Dia memfokuskan banyak tentang fikih. Oh, kalau begitu, jadi ingat, melihat kajian tafsirnya, langsung kita tafsirnya, jangan cuma satu ayat. Lihat berbagai aspek, mulai dari sampulnya, sambutannya, sampai kalau ada contoh ayatnya, bandingkan, coba bedek. Ayat ini ada Al-Baqarah contohnya. Ali Imran, ternyata sama, ini tentang ayat fikih semua. Iya kan? Ada tentang ayat puasa, ada ayat tentang ayat sholat misalkan. Ternyata betul. Ayat tentang nuansa ibadah ini, nuansa fikih ini banyak sekali dibahas oleh ulama tersebut. Kalau begitu, dengan beberapa sampel yang sudah kita petik, kita memberikan kesimpulan. Ulama ini bercorak tafsir fikih. Begitu. Ya, dan seterusnya begitu. Dilihat apa yang banyak dibahas, apakah sufi, fikih, teologi, lugawi, adabi, ijtimai dan apa, itu dilihat. Dan ingat, corak itu bisa lebih daripada satu. Kalau metode, rumusnya metode, misalkan tadi dibahas Al-Qurtubi. Qurtubi itu tahlili. Tapi ingat, ya, tidak ada kitab tafsir 100% tahlili. Ketika kita kategorikan ini kita tafsir tahlili, ya kan? Pasti mungkin ada maudu'inya, ada tematiknya sedikit. Ada mungkin mukoralnya, membanding-bandingkannya. Ada juga ijmalinya. Jadi mungkin dia tahlili kepada yang dicenderungnya, itu tadi. Dia tentang nuansa fikih mungkin dia tahlili, membahas panjang lebar.
Tetapi kalau hal yang tidak disuka, misalkan tentang sufi yang pelajaran kita minggu lalu, Sabtu lalu, dia mungkin ijmali, Ji. Iya kan? Kalau begitu, memungkinkan satu kita tafsir, ada tahlilinya, ada semua ini, all in one-nya. Tetapi kenapa kita kategorikan tahlili? Melihat dari aspek dominannya. Ya, melihat dari aspek apa? Yang dominan. Bil maksud bil ra'yi. Tidak ada sekarang yang saya dapat itu bil maksud bil ra'yi asli 100%. Bil maksud misalkan Al-Quran bil Quran, bil hadis, bis sahaba sampai sahabat saja, bis sahabat misalkan. Ya kan? Tidak ada. Yang paling mendekati itu tafsirnya Suyuti, Ad-Durrul Mansur. Itu menambahkan tabi'in juga satu. Selebihnya itu tidak ada. Tobari dianggap itu juga tafsir bil masur. Banyak di situ pendapat Tobari. Akulu, saya berkata, saya berkata. Kultu, saya berpendapat, saya berpendapat. Iya, banyak. Banyak pendapat begitu. Tapi walaupun dia bil maksur, pasti ada beberapa persen sedikit porsi untuk birra'yinya. Quraisyhab dianggap birra'yi. Tetapi ada juga beberapa persen bil maksurnya. Yang mana dominan? Yang mana dominan? Maka itulah yang dimaksud dengan tafsir bil masur atau bil ra'yi dan sebagainya. Bagaimana melihat dominannya dan sebagainya? Aras dulu pernah saya ajaran ya, membahas kita tafsir. Aras, enggak pernah ya? Sauban, enggak pernah saya ajar membahas kita tafsir. Mana Pernah, Aras? Ustaz. Nah, oke. Masih ingat teori Ustaz. saya tentang matematika tafsir. Nah, ini cara menentukan corak apa pendekatan dan sebagainya. Melihat dengan ya ada presentasinya, ada bahkan sedikit-sedikit rumusnya. Saya buat teori itu. Itu teori Yes, disertasi saya S3 saya itu. Bagian dari penelitian saya di pasca itu tentang matematika tafsir. Dan seterusnya. Itu ada itu. Ya, nanti kita bahas. Atau lihat saja buku-buku yang ada itu. Oke, itu matematika tafsir. Bagaimana melihat secara detail dikatakan dominan. Bagaimana cara ngaca dominan itu dan sebagainya. Itu panjang lagi penjelasan. Ini 20 menit Mami. Oke, nanti kita lihat itu matematika tafsirnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu melihat kaidah-kaidah. Mana ini tadi? Ini pertanyaan-pertanyaan Tahir. Kirimkan nggak? Kirimkan ulang di chat room karena tadi saya katakan apa? Sempat saya terkeluar, terlempar sehingga terhapus semua chat. Salah satu Ji ini. Anunya Ji Aliming, fikih itu Ji. Yang lain ini terhapus semua. Tidak bisa Sambil tersalin, menunggu Ustaz. apa? Mau Bisa dicek apa? bulan dulu, Ustaz. Tidak bisa dia disalin, Ustaz. Nggak bisa kah? Oh, kalau Tidak bisa, Ustaz. begitu screenshot kirim di WA bedeng. Nah, kemudian lihat coba Alimin. Coba lihat Alimin. Latar belakang. Jangan lagi begini latar belakang masalah ya. Nah, itu. Coba lihat. Anda di pendahuluannya bagus latar belakang masalah. Tapi pas visinya latar belakang saja. Iya kan? Hmm. Belum lagi penutup, Anda tulis implikasi dan sarang. Yang Anda tulis di halaman itu, halaman-halaman terakhir sebelum banu, implikasi penelitian dan sarang. Yang mana benar? Ini namanya tidak konsisten. Tulis lagi penelitian di pembahasan. Ada nu tambah-tambah, ini namanya bid'ah dalam menulis ini. Kalau begini, ini bid'ah yang sebenarnya ketika kita menulis. Iya kan? Yang tidak ada benar. Yang benar itu adalah implikasi penelitian. Ya, tidak pakai saran. Ya, mungkin di kampus lain ada pakai saran-saran. Ya, kalau kita di sini implikasi penelitian saja. Itu pun implikasinya itu jangan bilang, minta saran untuk penulis. Bukan begitu ya. Dari kemarin-kemarin saya lihat begitu. Apa implikasinya? Langsung sebut. Ini berfungsi untuk, misalkan ini, kemarin sudah bagus. Anda bahas tentang perbedaan pendapat. Ini untuk menjawab aspek-aspek fikih dari perbedaan-perbedaan pendapat kemarin ini yang Idul Fitri 5 kali, ya kan? Hubungkan itu bisa bermanfaat bahan baca bagi dai atau jamaah dalam menyikapi banyaknya perbedaan khilafiyah di Indonesia. Di Indonesia kan kemarin 5 kali lebaran ya, satu-satunya negara di dunia itu 5 kali lebaran ya, 5 kali lebaran. Subhanallah. Mulai hari apa itu? Lebaran orang Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu.
Ahad. Beuh, 5 kali itu. Mulai Rabu ada memang orang kemarin Lebaran, ya, dan sebagainya. Ini itu menyikapi, ya, menyikapi hal-hal tersebut. Nah, sehingga saya teringat yang terakhir tadi. Apa itu yang dimasuk apa tadi? Kombinasi apa tadi? Kontaminasi. Ah, kontaminasi. Apa maksudnya susah sekali kontainer. Apa kata namanya itu? Mana Lucy? Ter- Saya susah sekali menyebut kata-kata begitu saya itu. Kon Terkontaminasi. kon kontrol. Itu. Apa itu kontaminasi yang dimasuk Lucy? Ada Tercampur sebenarnya itu Ustaz. kupahami, tapi saya mau menjelaskan yang mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Apa itu kontaminasi? Sinonimnya apa? Kontaminasi. Silakan Lucy. Sari. Kalau tidak ada Lucy, Sari Animo. Sari, silakan Sari. Apa itu yang dimaksud kontaminasi? Oh Lucy. Kedengar aja suara Lucy. Lucy, apa itu kontaminasi Lucy? Mana ini kontaminasi? Eh, Hmm. Silakan Lucy, apa maksudnya kontaminasi? maksud saya sudah terkontaminasi. Kan tadi pertanyaanku tentang eh kah ada kitab tafsir fikih yang tidak terkontaminasi dengan fanatisme mazhab. Jadi kontaminasi Nah, sama dengan maksud itu terkontaminasi itu Ustaz yang tidak terkena dengan fanatisme mazhab itu. tidak kena fanatisme. Sekira tidak bermazhab atau memiliki mazhab baru. Ya, oke. Itu yang Kanda masuk ya, tidak fanatik ya. Tidak fanatik. Oke. Oke. Yang Oke, pertama, Ustaz. kalau Imam At-Tabari juga itu kalau tidak salah itu seorang mujtahid mutlak, ya, mujtahid mutlak. Kedudukannya sama dengan Imam Syafi'i, kurang lebih, ya, Imam Malik dan seterusnya. Tetapi mungkin karena pengikutnya dan seterusnya, nah, berarti sebenarnya kalau kita kaji itu ada juga mazhab At-Tabari, ya, tetapi tidak berkembang. Atau mungkin karena ada mirip-mirip atau mewakili mazhab Syafi'i atau apa dan sebagainya sehingga lebih berkembang mazhab itu. Ingat, mazhab itu berkembang bukan karena baiknya, ya. Semua mazhab bagus. Tapi karena fungsi dan peranan murid-muridnya, ya. Murid yang bagus adalah ketika dia berhasil sebagai perpanjangan lidah dari gurunya. Nah, itu murid yang bagus ya. Nah, dan seterusnya. Nah, seperti juga itu. Berarti Imam Tabari itu ahli itu, mujtahid itu. Secara umum kalau ulama tafsir itu, ya, ulama tafsir ya, itulah hebatnya ulama tafsir. Secara umum dia sebenarnya bisa subjektif dari paham-paham mazhabnya. Saya berikan contoh, ya. Yang dianggap tadi Al-Qurtubi, walaupun imam mazhabnya Maliki itu Qurtubi, ya, tetapi saya membaca beberapa bagian, belum bisa sampai khatam sih, baru mau ya setengah atau berapa persen lah, ya. Itu saya beberapa kali menjumpai pendapat Qurtubi itu, ya, satu, dia sering mengutip mazhab yang lain. Itulah kepakaran ulama. Jadi ketika walaupun dia mazhab Maliki, dia juga memberikan wawasan kepada pembaca bahwa ada mazhab yang lain atau ikhtilaful ulama yang lain tentang arwahul ulama yang lain tentang ini. Oke? Dan anehnya ternyata ada yang dibawa biasa itu ar-rajih atau akulu, ya. Ya saya memilih pendapat itu beberapa kali itu Al-Qurtubi yang bermazhab Maliki memilih bukan pendapat mazhabnya Maliki, ya, bukan pendapat mazhabnya. Misalkan pendapat mazhab Syafi'i dia pilih. Makanya di Indonesia itu walaupun Al-Qurtubi itu bermazhab Maliki, Indonesia itu secara umum mazhabnya Syafi'i,
Tetapi dari dulu ulama-ulama Indonesia gemar sampai sekarang ternyata. Contohnya lagi bahkan ini orang Palopo ini Alimi juga membaca Al-Qurtubi ya. Sekarang tahun 2023. Dari dulu itu, dari dulu itu ternyata ulama kita sampai mahasiswa sekarang suka juga baca Qurtubi itu membuktikan bahwa walaupun dia bermazhab Maliki, tapi ternyata orang-orang Syafi'i juga gemar membaca itu. Karena banyak pendapat-pendapat Syafi'i atau mazhab yang lain Abu Hanifah dan Imam Ahmad dikutip oleh Al-Qurtubi. Ya. Nah, walaupun dia mazhab Syafi'i dan bahkan dia memilih di luar mazhabnya. Nah, ini. Ini contoh yang nyata dan konkret Qurtubi. Ya. Jadi ada sih memang beberapa contoh itu kita tafsir yang kalau Imam Syafi'i anu ya namanya Al-Kayya Al-Harras. Nah, jadi ini dua bacanya ini saya tulis ini. Ini sebagai bawasan bagi Anda. Saya tulis eh, eh, dalam bahasa Arab. Ini ah. Jadi ini bacanya dua. Ada namanya Al-Kayya Al-Harras. Ada bisa bacanya juga Ilkiya Al-Harras. Ada dua bacanya ini. Ya. Ini juga mau memiliki juga tafsir fikih seperti yang Anda katakan tadi. Ini memang bermazhab Syafi'i. Ya, bermazhab Syafi'i. Tetapi lagi-lagi mirip. Ini seperti Qurtubi ya. Muqaran. Tafsir fikih Muqaran. Membandingkan. Ya. Membandingkan dengan mazhab-mazhab yang lain. Di situ dan lihat bagaimana ulama itu memiliki satu wawasan. Yang kedua, memiliki toleransi. Yang ketiga, tidak fanatik. Fanatik. Walaupun misalkan yang fanatik itu bukan fikih ya, tapi pertanyaan minggu depan itu, yaitu tentang teologi. Al-Kasyaf. Ya, itu memang betul-betul itu, betul-betul itu. Mu'tazilah banget itu. Tapi walaupun Al-Kasyaf itu Mu'tazilah banget, ya kan? Tetapi banyak juga rujukan ya, sudah berapa saya lihat ini skripsi tesis bahkan baru-baru ada bulan ini saya uji S3 lagi-lagi masih mengkaji tentang Al-Kasyaf. Padahal sudah jelas itu tentang Mu'tazilah. Ada apa gerangan itu? Walaupun misalkan dia Mu'tazilahnya tetapi ada juga nilai plus dibanding teologinya yang dimiliki oleh dibanding aspek teologi yang dimiliki Imam Zamakhsyari itu di dalam kitab tafsirnya Al-Kasyaf. Ada saja. Ya. Maka ulama-ulama tafsir Indonesia juga tetap beberapa kali merujuk kepada Al-Kasyaf ini walaupun Mu'tazilah karena melihat aspek lainnya. Begitulah ya. Jadi ulama itu secara umum namanya ulama itu ya alimin dan kawan-kawan tidak ada itu sebenarnya ulama yang fanatik. Yang fanatik itu adalah apa? Pengikutnya, pengikutnya. Ya, iya. Pemimpin Muhammadiyah, pemimpin NU santai-santai ji. Iya kan? Santai-santai ji itu. Mau berapa kali orang lebaran santai-santai ji. Berpelukan ji apa seperti itu. Calon presiden kemarin Jokowi, Prabowo, ya sampai calon cawapres, iya kan? Sandiono apa itu semua santai-santai saya menjadi mainstream semua baku baik kami iya kan nanti ini ada lagi calon-calon presiden apa di laki baku apa baku baik kan ji iya kan yang jadi gotol itu adalah apa yang dibawa prajuritnya ji iya kan baku tempur semua ya kan baku habis-habisan bahkan kalau gara-gara itu kita berselisih baku bombe dan sebagainya saya ulama-ulama mazhab itu santai-santai semua sebenarnya. Iya kan? Toleransi yang jadi masalah. Ada tadi yang menarik. Apakah ini bagian dari perkembangan? Perkembangan ilmu pengetahuan atau efek samping? Ini bukan efek samping dari perbedaan mazhab. Tetapi efek samping dari ketidaktahuan. Ini aras adalah apa ras? Efek samping dari kurang literasi, kurang baca. Ya, ya. Kalau perbedaan mazhab itu menjadi kekayaan intelektual seseorang itu, ulama kita dan sebagainya itu bagi yang itu.
Oh begini begini. Makanya dikatakan tadi apa tadi? Universal yang parsial. Ya, ini misalkan ini Allah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya, yaitu secara umum Allah disepakati ulama itu tidak boleh menyentuh Al-Qur'an. Walaupun ulama beda pendapat, Al-Qur'an yang mana? Apakah Al-Qur'an yang di bumi atau bal huwa Qur'anum majidun fi lauhim mahfuz, atau Qur'an yang di Lauhul Mahfuz sana, ya kan? Qur'an yang dicetak atau ya Qur'an yang di sana? Qur'an yang hakiki yang sebenarnya. Oke, itu ulama berbeda pendapat, tapi di sini kita kaji misalkan Al-Mutahharun, tidak ada yang bisa menyentuh itu Al-Qur'an kecuali Al-Mutahharun yang suci, ya kan? Yang suci ini bersifat universal ulama kita. Yang mana? Ya, Al-Quran itu tidak bisa disentuh kecuali yang suci saja. Yang suci. Ada yang menambahkan, yang dimaksud yang suci adalah orang. Orang-orang yang suci. Coba lihat, Al-Mutahharun itu belum tentu orang. Mungkin saja bukan orang, tapi kalau dia suci. Nah, maka pendapat pertama ada yang mengatakan Al-Mutahharun itu yang suci, syaratnya ada dua. Muslim dan terhindar dari hadas kecil, hadas besar. Makanya harus berwudu atau harus mandi wajib dan sebagainya, ya kan? Baru menyentuh Al-Qur'an. Itu pendapat Imam Syafi'i. Tapi ada mazhab yang lain mengatakan yang penting Muslim. Muslim kan dalam Al-Quran itu dia katakan suci. Justru orang kafir itu dikatakan najis. Innamal musyrikuna najasun. Orang musyrik itu najis. Maka dilarang untuk masuk kota suci, Mekah, Madinah. Kita kalau di perbatasan walaupun tanpa wudu, yang penting beragama Islam itu boleh masuk Mekah Madinah. Ya, walaupun misalkan Kristen kemudian dia berwudu, tidak boleh juga itu. Misalkan Cristiano Ronaldo. Apa agamanya Cristiano Ronaldo Tahir? Cristiano Ronaldo. Pasti agamanya Kristen ya. Ya, namanya Cristiano Ronaldo Kristen. Kalau Islam, Islamiano Ronaldo namanya. Iya kan? Iya, betul. Nah, berarti bagaimana? Tidak boleh. Walaupun dia misalkan berwudu, baru kemudian, sudah kak berwudu, maka masuk di Mekah Madinah, itu tidak boleh. Nah, maka pendapat yang kedua adalah yang penting dia Muslim. Jadi kalau kita menyentuh Al-Quran tanpa wudu, boleh. Itu pendapat yang kedua. Ada yang mengatakan tidak. Yang suci ini manusia. Manusia itu kan tidak ada yang suci secara fitrah yang hakiki. Kenapa? Sedikit-sedikit bermaksiat, sedikit-sedikit dosa, sedikit-sedikit apa? Melanggar dan sebagainya. Berarti yang dimaksud namanya yang suci adalah malaikat. Malaikat itu. Yang dimaksud Al-Mutahharun adalah malaikat suci penjaga Al-Quran di Lauhul Mahfuz. Itu dimaksud la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuh Al-Quran di sana kecuali para penjaga malaikatnya. Siapa nama para penjaga? Jadi jangan kira malaikat itu cuma jumlahnya 10 ya. Jibril, Mikail, Israel. Jangan kira. Banyak itu malaikat. Iya kan? Iya. Termasuk ini malaikat Al-Mutahharun alimin. Ada. Bahkan juga dalam surah Al-Alaq dikatakan malaikat Zabaniyah. Falyada'u nadiyah sanada'u zabah. Zabah apa? Zabah apa? Zabah apa? Zabaniyah kan Zabaniyah itu malaikat itu loh. Coba lihat nanti terjemahan Kemenak, apalagi lihat tafsirannya. Itu nama malaikat Zabaniyah. Ya, kalau malaikat penjaga neraka namanya malaikat Malik, itu cuma security-nya itu istilahnya penjaganya, wali kotanya neraka. Iya kan? Namanya apa? Malaikat Malik. Tetapi yang smackdown Anda, ya algojonya di neraka, itu Zabaniyah itu yang banting tulang Anda, yang bakar Anda, yang pelonco Anda, yang siksa Anda, itu namanya malaikat apa? Eksekutornya, algojonya, itu malaikat Zabaniyah itu. Maka Allah berfirman, itu surah Al-Alaq ya. Ini surah Al-Alaq yang masih Makkiyah ya. Fal yada unadiya sanadu Zabaniyah. Apa kata Allah? Panggil minadiamu. Siapa nusi itu orang hebatmu yang bisa nu panggil itu. Lawangi Nabi Muhammad dan sebagainya. Mau bunuh, mau apa, hancurkan Islam. Apa kata Allah? Saya satu jika panggil. Sanada Zabaniyah. Satu jika kami panggil. Malaikat Zabaniyah. Iya, ketunggu ke di neraka. Nah, itu orang kafir Quraisy itu semua. Saya siap-siap ini. Di akhir zaman ini, ketika kiamat masuk neraka, terbukti ini itu. Ya, orang-orang yang menafikan, mengingkari Nabi Muhammad ketika itu, dan bahkan sampai sekarang, siap-siap nanti. Ada malaikat Zabaniyah yang akan smackdown Anda. The Rock saja smackdown kita. Bagaimana itu The Rock? Iya kan? Itu manusia. Jackie Chan saja. Iya kan? Jet Li kalau anu kita. Bagaimana itu? Mike Tyson. Iya kan? Chris John. Bagaimana kalau ini malaikat Zabaniyah ini? Subhanallah.
iya kan? Dan sebagainya. Itu yang dikatakan, ya. Apa tadi? Itu yang kata universal yang parsial. Sebenarnya Al-Quran itu berlaku umum, tapi ingat, ini yang kurang ini dalam kaidah fikih. Ya, ingat ya. Yang pertama, perbedaan pendapat itu kaidah umumnya apa? Harus berbasis usulul khamsah. Harus berbasis qawaidul khamsah. Apa itu qawaidul khamsah? Ingat, ada itu kaidah fikih yang umum ya, yang 5. Ah, al-umuru bimaqasidiha al-yaqinu. Itu fikih itu bermula dari 5 itu. Nanti cabang-cabangnya beraneh. Itu kaidahnya harus bermula. Kemudian usul hamsah yaitu atau ad-daruratul hamsah yaitu menjaga 5 hal, yaitu hifzuddin, hifzul mal, ya kan? Dan seterusnya. Itu sampai 5 itu. Nah, namanya fikih pasti bermuara kepada ke situ. Tadi dikatakan tadi apa rokok apa dan sebagainya itu menjaga kesehatan itu, ya kan? Ifsul akal, menjaga keturunan dan sebagainya itu ada 5 itu. Ilmu fikih ini ruang lingkupnya itu 5, ya. Ini harus berbasis kaidah yang 5, kemudian al usul atau al daruratul hamsah yang 5 harus berbasis itu. Baru dikatakan kajian-kajian fikih itu. Jadi fikih itu ruang lingkupnya itu. Walaupun Anda tidak tahu nanti apa dalilnya, apa hadisnya, apa, tapi ruang lingkupnya ulama-ulama fikih itu bagaimana dia menjaga apa? Menjaga akal, menjaga agama, menjaga jiwa, nasab, keturunan, harta dan sebagainya. Itu bagaimana menjaga stabilitas negara lah secara umum. Itu nuansa fikihnya. Tetapi yang paling utama dari hal itu adalah ingat, fikih itu sifatnya mundobit. Jadi dikatakan sesuatu itu fikih atau syariah fikih kalau dia mundobit. Apa itu mundobit? Saya akan tulis. Mundobit itu kalau istilah anunya adalah ilmiahnya ya. Empiris. Ya, empiris. Bisa diukur. Ya kan? Bisa diukur, bisa dilihat, bisa didengar, itu berbasis pengalaman, berbasis keilmuan, empiris itu. Ya, misalkan alimin sholat, Allahu Akbar. Maka yang dikaji oleh tafsir fikih adalah apa tadi? Ucapan lidah dan ucapan gerak tangan. Empiris bisa dilihat. Kemarin kita sudah sungguh mungkin kemarin sebelumnya kalau yang akal itu sofistik, bukan empiris itu. Siapa yang bisa mengetahui apa pikirannya seseorang? Kolbu, apa yang dirasakan ketika bilang Allahu Akbar? Apakah nyaman? Apakah dia bergetar hatinya? Atau biasa-biasa saja? Atau tambah malas? Kapan selesai Allahu Akbar? Ada. Lamanya imang iya kan? Ada. Sehila misalnya sendalku. Berarti itu siapa yang tahu pikiran dan kolbunya orang ketika beribadah? Maka aspek sufi dan aspek fikih ini sebenarnya saling melengkapi. Tetapi terkadang ulama itu aspek sufi dan tasawuf itu mencampur adukan, ya. Entahlah seminggu lalu saya sempat bahas atau tidak. Empat mazhab itu kita lihat. Semua mazhab berpendapat bahwa niat itu tempatnya di mana? Di kolbu. Tetapi cuma satu mazhab yang meletakkan kolbu itu atau niat itu di aspek fikih, yaitu di lisan. Maka Imam Syafi'i mengatakan, betul, ya kolbu itu adalah tempatnya niat. Maka semua ulama sepakat kolbu itu diniat. Tetapi sebagai ulama fikih, ya, sebagai ulama syariat, kalau membahas fikih, kolbu itu bukan ruang lingkupnya fikih. Itu ruang lingkupnya apa? Teologi, akidah akhlak, atau bahkan sampai spiritual atau tasawuf, tarekat, ya kan? Ruang lingkupnya itu. Maka apa kata Imam Syafi'i? Supaya niat ini difikihkan, maka Imam Syafi'i berfatwa dan berijtihad, disunnahkan kita melafalkan niat itu di lisan, di lidah. Jadi ketika dilafalkan di lisan, ada aspek fikihnya. Ketika niat itu di kolbu, berarti itu memang sudah aspek hakikinya. Jadi perpaduan antara fikih dan spiritual. Tapi tiga ulama yang lain, walaupun dia sebagai berfatwa sebagai ulama fikih, dia meletakkan itu niat 100% di kolbu saja. Maka secara fikih, secara fikih
Cuma Imam Syafi'i yang paling tepat dalam bidang ilmu fikih. Maka dia wajar sekali dia dibilangi sebagai apa? Bapak fikih dunia. Saya berikan contoh lagi. Yang membatalkan wudhu itu ada minimal 3 pendapat. Ya, kalau Imam Syafi'i mengatakan batal wudhu yang bukan mahram itu, ya, baik pakai nafsu atau tidak nafsu, ya kan? Baik sengaja tidak sengaja, yang penting batal. Ini sesuai dengan fikih. Kenapa yang dilihat ya? Bersentuhan. Dilihat kan? Dilihat. Imam Malik juga berdasarkan fikih. Nanti dikatakan batal kalau mau maaf berhubungan suami istri. Berhubungan berarti itu bersentuhan antara organ itu dengan organ itu batal. Nah, sudah. Berarti ada aspek fikihnya. Dilihat bisa didengar atau ada dan sebagainya. Itu berbasis zohir. Tetapi Abu Hanifah sebagai orang yang katanya dinilai sebagai orang yang paling rasional, rasional sekali itu Abu Hanifah. Ketika dia berijtihad tentang batal wudu, dia berpendapat bukan sebagai orang rasional atau sebagai orang fakih atau fukaha, tetapi dia sebagai ulama sufi. Apa pendapat Abu Hanifah? Nanti batal wudunya kalau bersentuhan plus ada nafsu di dalamnya. Siapa tahu ada nafsu? Siapa yang tahu itu nafsu? Mata tidak bisa menilai, ya kan? Telinga tidak bisa menilai, ya kan? Bukan arti nafsu itu bukan ruang lingkup fikih. Itu ruang lingkup akal atau kolbu, ya kan? Nah, kalau begitu sempat sedikit tergelincir Abu Hanifah ketika dia mengatakan bahwa nanti batal wudunya kalau dia bergairah atau bernafsu ketika menyentuh seseorang wanita baru batal. Berarti itu tidak sesuai dengan ilmu fikih yang murni. Dia menyisipkan, ya betul, Abu Hanifah juga sebagai seorang sufi, sebagai waliullah, dia juga menyisipkan dia pendapat-pendapat itunya. Oh, sudah mau masuk. Wih, sudah lewat 1 menit. Sudah nih. Capek mah juga. Mungkin Lanjut, Ustaz. demikian nanti Sedikit, akan Ustaz. ditambahkan lah. Sedikit, habis Sedikit waktu ini. lagi, Ustaz. Ya, kalau mau Sedikit sedikit lagi, harus Ustaz. dulu. Minta izin dulu sama teman-temannya ini. Iya kan? Karena Anda mengambil waktunya teman-temannya. Saya lagi satu menit nih, ambil waktunya teman-temanmu. Mak. Tapi boleh, boleh. Yang penting Anda diizinkan sama teman-temannya. Kita Tanggung tambah. Ustaz, Biar sampai tanggung jam Ustaz. 1. Yang Lanjut, penting kalau lanjut. diizinkan. Jangan dulu. Lanjut, Ustaz. Diizinkan sama teman-temannya atau tidak? Iya kan? Diizinkan. Siapa tahu Mana ada Pak yang mau Imam? sholat tahu. Ada ke Pak Imam Alimin di atau sini? dan Oh, seterusnya. Ustaz. Bagaimana? Apa tadi mau ada yang mau bertanya atau apa dan sebagainya? Ada yang mau bertanya atau apa? Dilanjut itu, Ustaz. Yang Abu Hanifah itu. Sampai mana nih tadi Abu Hanifah? Kenapa dia Abu Hanifah? Kenapa? Abu Hanifah, Abu Hanifah itu Terga, tabiin. ter, Abu Hanifah itu tabiin ya. Jadi mulai tergelincir, mazhab Ustaz. siapa, Gara-gara siapa tak ya tergelincir karena dia berpendapat dengan itu mengata itu bukan ruang lingkup fikih itu kalau nafsu atau gairah. Iya kan? Tidak bernafsu ya. Hasanuddin bilang, maka cium kinah, tidak bernafsu ja. Kau tampilin ini. Iya kan? Ibu kan betul. Tapi sentuhnya begini, itu fikih itu, ya kan? Fikihnya itu, eh, fikihnya itu. Saya tidak sengaja lihat, saya pernah walaupun saya tidak punya TikTok, tapi itu hari saya melihat TikTok dari keluarga, kemudian saya diperlihatkan, wih, itu katanya, ini ya, suami Iis Dahlia itu mencium mencium bibirnya eh, putri sambungnya atau putri tirinya ketika kemarin Idul Fitri, mencium bibirnya. Kalau keningnya mungkin tidak apa-apa, ini katanya mencium bibirnya putri putri apanya, putri sambung. Katanya netizen ini, kan kita ini ustaz ini walaupun tidak punya TikTok terkadang ditanya-tanya terus atau dikirimkan video, apa boleh buat videonya dilihat juga, iya kan? Subhanallah, itu bahayanya ulama itu atau ustaz itu kalau ada ulama jadi berarti bagaimana? Tahu. Dicoba lihat. Kalau dilihat fikihnya, di situ lihat bernafsu atau tidak atau apa, berarti ruang lingkup lagi dilihat tahu itu netizen. Iya kan? Tetapi kalau misalkan tahu sebagai seorang ayah ji, enggak apa-apa, apalagi 1 detik ji mungkin cep, sudah beda kalau misalkan yang pacar-pacaran atau apa, iya kan? Adegan-adegannya lama dan sebagainya. Itu mungkin indikator dari sehingga begini ilmu fikih mengatakan, kenapa itu orang misalkan dari Makassar ke Palopo, orang itu misalkan jamak kasar.
Iya kan, menjamak, mengkasar atau naik dari Makassar ke Manado, ke Palopo naik bus. Kenapa katanya ulama itu musafir sudah bisa menjamak kasar? Sebenarnya aspek utamanya adalah karena sulit, karena sulit. Tetapi bahasa sulit itu bukan fikih, iya kan? Atau berat, al-masyakka namanya, al-masyakka karena adanya masyakka. Tetapi itu beratnya tidak fikih. Maka ulama mengkaji. Oh, jaraknya sekian kilo baru bisa menjamak kasar. Atau waktunya sekian sekian lama baru kita bisa menjamak kasar. Baru itu namanya aspek fikihnya. Kalau kita bilang berat, berat, tidak. Ya namanya masyakka itu berat apa dan sebagainya itu bukan ruang lingkup fikih. Kenapa? Namanya berat. Contoh 100 kilo. Alimin mengangkat barbel 100 kilo itu berat. Tetapi kalau Aderai, ya kan? The Rock mengangkat 100 kilo barbel itu enteng. Ya kan? Enteng. Nah, berarti itu tidak fikih. Kenapa? Objektif atau fleksibel. Maka fikih adalah ada batasannya. Makanya dibuat berapa kilo batasannya orang bisa berijtihad, baru musafir. Ya, atau berapa lama perjalanan baru dikatakan musafir dan sebagainya. Itulah fikih karena namanya mundobit, mengukur, ada ukurannya. Berapa kilo, berapa waktu, apa dan sebagainya. Kalau tidak ada batasan begitunya bukan fikih namanya. Maka ulama fikih itu bagusnya adalah memberikan kita batasan. Contoh, salasa kuru, 3 kuru itu orang kalau talak sudah bertalak ya talak 3 dan sebagai talak baru bisa salasa kuru. Apa dimaksud? 3 kali haid. Ada ulama mengatakan lagi apa? 3 kali haid, 3 kali suci, 3 kali apa dan sebagainya. Itu kan orang beda-beda. Tetapi makanya di Indonesia itu KHI-nya yang dimaksud salasa kuru adalah kita 1 bulan, kurang lebih juga. Maka kalau di Indonesia ini ya difikirkan yang dimaksud dengan salasa kuru adalah 100 hari. Maka namanya KHI kompilasi hukum Indonesia berdasarkan Imam Syafi'i dan yang lain. Secara umum Syafi'i sih, walaupun ada beberapa mungkin yang bukan Syafi'i, tapi 99 itu kompilasinya itu berdasarkan syariat yaitu fikihnya Syafi'i. Itu langsung dipatok oleh Kementerian Agama KUA yang dimaksud dengan talak salah kuru daripada bilang kan rempung kalau ditanya kapan ki haid, berapa waktu. Kalau haid ki kan beda-beda orang haid ya. Ini Lucy ada perempuan di sini ya, ada orang haidnya 1 bulan 2 kali, 1 bulan 3 kali, 1 bulan mungkin 1 kali, atau dalam 3 bulan 1 kali jihad, ya kan? Bagaimana kalau dalam 3 bulan 1 kali jihad, baru 3 kali suci? Berarti 3 bulan kali 3, berarti 9 bulan dong, ya kan? Bisa jadi bisa saja salah takuru ini ada bermakna 3 minggu, ada bisa bermakna 9 bulan, jadi relatif. Maka ulama langsung memfikirkan kalau begitu khusus di Indonesia salah takuru cerai itu adalah 100 hari. Nanti lebih 100 hari baru lebih salah takuru. Difikirkan namanya itu, difikirkan. Ya kan? Dan sebagainya. Karena ada namanya indikator dan sebagainya. Oke, sudah cukup deh. Capek juga. Azam juga. Nanti marah Allah. Nanti lagi fikih ini. Apa Nabi bikin ini? Meninggalkan sholat berjamaah atau sholat zuhur. Di depan laptop baru cerita sendiri. Seperti orang gila. Ya kan? Kalau orang lain lihat cerita sendiri begini depan laptop. Nabi bilang apa ini? Orang benda mati nanti mana cerita, ya kan? Padahal kita mengajar dan sebagainya. Oke, mungkin cukup ya. Walaupun sama-sama hukumnya wajib, belajar hukumnya wajib, sholat juga hukumnya wajib. Oke, demikian kita bertemu karena Allah dan kita berpikir karena Allah. Dan silahkan nanti mulai hari ini komunikasi dengan Pak Daming ya. Apakah dimasukkan di grup atau tidak itu tergantung beliau mau masuk atau tidak ya. Dan bagaimana anunya, apakah Google Meet atau tidak dan seterusnya. Tapi kalau saya cukupkan saja ini ya. Ini Google Zoom saya ini. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf kalau kekurangan. Nanti makalahnya direvisi saja ya. Sesuai dengan KBBI, KTI dan ingat di bawah 24% ya. Tapi ingat hati-hati, tesis itu bukan 24% standarnya. Tesis itu standarnya 5% turnitinnya. Oke. Hati-hati ya. Baik, bagus memang anunya Ustaz, tesisnya. saya Demikian. kemarin Ustaz tidak dikirimkan Ya. anunya hasil turnitinya. Iya, yang penting dibawa Ji. Yang penting memenuhi standar Ji. Yang penting dibawa 24 Ji. Tuh 23 kalau tidak salah. Ali menjini yang 27. Sedikit Pi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Ustaz. wabarakatuh. Terima kasih banyak Terima Ustaz. kasih, Ustaz. Oke. Kasih banyak, Oke. Ustaz.